Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, jumpa lagi dengan saya dalam kuliah ke-7 Ekonomi Teknik. Kuliah kali ini merupakan lanjutan dari kuliah sebelumnya, masih tentang rate of return atau internal rate of return. Nah, pada kuliah kali ini saya akan menyampaikan penggunaan rate of return atau IRR, internal rate of return, untuk perbandingan alternatif. Nanti akan saya sampaikan langkah-langkah perhitungannya, kemudian langsung contohnya. Nah, ini langsung saja ya, untuk memahami penggunaan IRR di dalam pemilihan alternatif, itu agak susah kalau terlalu teoritis ya. Langsung aja ke contohnya, terus nanti saya catatkan atau saya tampilkan langkah-langkahnya, jadi lebih praktis. Jadi langsung ke contoh ya, untuk membandingkan alternatif menggunakan IRR. Ini contoh. Suatu perusahaan akan memperluas usaha dengan menambahkan peralatan tipe A atau tipe B. Jadi ini sedang ada perusahaan yang akan memperluas usaha. Nah, untuk memperluas usaha itu akan ditambah alat. Nah, bagaimana cara memilih? Ada dua alternatif, tipe A atau tipe B. Ya. Nah, bagaimana cara memilih alat yang akan ditambahkan itu, tetapi dengan menggunakan IRR. Nah, ini ada keterangan, kedua peralatan tersebut akan menambah pemasukan uang yang sama tiap tahunnya. Jadi karena pemasukannya sama, ya sama-sama impas kan. Jadi yang ditinjau bukan pemasukannya, tetapi biaya-biaya yang terjadi. Nah, biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran dari dan nilai jual akhir ini ditampilkan ya. Tabelnya itu disingkat. Ya. Jadi umur alternatif A dan B ini sama, 25 tahun. Kemudian karena ini semuanya biaya, ini kan semuanya biaya ini. Ini dituliskan minus. Ya. Untuk tipe A, ini ada biaya di tahun pertama, biaya awal ya, bukan di tahun pertama, di saat sekarang. Ini 15.000. Untuk tipe B, 21.000. Kemudian setiap tahunnya tipe A mengeluarkan biaya 8.200. Sedangkan tipe B setiap tahun mengeluarkan biaya 7.000. Di akhir tahun 25 itu ada nilai jual akhir ya, untuk tipe A 750, tipe B 1050. Ya. Kalau digambarkan diagram arus sekarang ini simpel ya. Jadi tahun sekarang modal 15.000, kemudian setiap tahun mulai dari tahun 1 sampai 25 ada pengeluaran, ini yang tipe A ini 8.200. Kemudian di akhir tahun 25 itu ada penerimaan 750 nilai jual akhir. Nah, coba Anda amati, baik tipe A maupun tipe B ini dua-duanya lebih banyak negatifnya ya, karena ini biaya-biaya yang ditampilkan ini. Tipe A minus, tipe B minus. Nah, coba Anda kalau ketemu seperti ini, kemudian dihitung IRR-nya, IRR A, IRR B, apa dapat hasil kalau negatif? Nah, seperti kuliah sebelumnya kan saya menyampaikan, nah kalau negatif, terus berapa suku bunga tidak untung tidak rugi? Nah ini kan pasti rugi. Nah kalau pasti rugi terus nggak dipilih, nggak boleh. Ya. Jadi nggak bisa ya dikerjakan untuk mencari I bintang A dan I bintang B itu nggak bisa. Kenapa? Karena total arus dananya ini kan sudah neto. Ini negatif. Nah, terus bagaimana caranya? Memang betul untuk IRR itu tidak boleh ya, catatan ya, tidak boleh dihitung satu persatu untuk cara IRR ya. Kalau cara present worth itu kita menghitung present worth A, present worth B. Cara annual worth kita hitung annual worth A, annual worth B. Tapi kalau untuk IRR itu tidak boleh I bintang A, I bintang B. Ini hanya salah satu contoh untuk menunjukkan bahwa tidak bisa dihitung I bintang A itu karena negatif. Wah, kalau positif boleh? Tidak boleh. Ya tetap nggak boleh. Karena terlalu panjang ya kalau dibahas. Intinya itu
kalau Anda menghitung satu per satu, itu akan mengandung risiko kesalahan nanti di kesimpulannya. Ya. Terus yang benar bagaimana? Yang benar adalah dengan menggunakan selisih arus dana. Ya, ini contohnya, misalnya, ini ya, B- A. Kenapa kok B- A? Nah, ini pada umumnya, ya, ini umumnya ya, suatu alat itu kalau belinya lebih mahal, ya, ini kan B lebih mahal dibanding A ini. Misalkan saat sekarang ini beli, B lebih mahal dibanding A. Maka biasanya ya, alat tersebut itu pengeluarannya lebih hemat. Itu sudah karena lebih bagus ya, maintenance yang lebih sedikit, biasanya begitu, ya. Sehingga setiap tahun ini kalau B dibanding dengan A ini menghemat, ya. Menghemat berapa? Ya tinggal dikurangi aja, 1.200. Menghemat itu kan artinya kan positif ya. Kemudian selain itu, biasanya ya pada umumnya kalau peralatan itu lebih mahal, maka nilai jual akhirnya lebih tinggi. Ini ya, sehingga apa namanya, supaya gitu ya, supaya lebih banyak positifnya, itu kita kurangkan B terhadap A, B dikurangi A. Memang lebih mahal ya awalnya ini ya, 6.000, min 21.000, min gitu ya. Min 21.000, min 15 itu kan min 6.000, lebih mahal 6.000 ya. Ini ada biaya tambahan artinya ini ya kalau beli B, ekstra biaya. Tetapi setiap tahun ya, min 7.000, min 8.200. Berarti kan min 7.000 plus 8.200 ya. Ini setiap tahun ini terjadi penghematan 1.200 sampai 25 tahun ya, dari tahun 1 sampai 25. Terus di akhir tahun 25 ini ada juga lebih mahal ya, kalau dijual lagi lebih mahal dibanding dengan A. Selisihnya 300. Sehingga kalau di total ya, mulai dari tahun 0 sampai 25 ini di total ya, itu jadi positif. Nah, apa artinya kalau positif total? Kalau jumlah total yang positif, maka ini bisa dihitung IRR-nya. Nah, gitu loh ya. Kalau yang ini tadi nggak bisa. Kalau ini bisa ya, positif. Nah, paham ya? Jadi tujuannya itu bisa dihitung IRR-nya. Ini tadi penjelasan saya sudah saya sampaikan sebenarnya. Nah, nanti saya tampilkan catatan yang lengkap. Ini catatan aja. Bagaimana kalau umur kedua alternatif tidak sama? Nah, karena menggunakan selisih arus dana, maka mirip dengan cara present weight ya, harus ditinjau masa yang sama atau harus disamakan. Harus disamakan umurnya. Nah, ini tadi penjelasan saya. Kolom selisih arus dana B-A itu merupakan penghematan. Artinya, alternatif dengan first cost lebih besar, itu B kan, ya, dengan biaya awal lebih besar, tapi dia tiap tahun menghemat. Jadi dugaannya, kalau tanpa apa namanya ini, tanpa suku bunga, itu kan, loh, totalnya kan positif. Positif itu artinya apa? Ya, positif artinya, benar, B itu lebih mahal 6.000, tapi dia hemat selama 25 tahun, sehingga total kalau ini dianggap biaya ya, totalnya ini positif. Positif itu apa? Untung, B lebih untung gitu ya. Tuh. Nah, 24.300 tadi itu ini totalnya ini ya, itu adalah merupakan penghematan total bila suku bunganya 0%. Apa yang lebih hemat? Ya B. Kalau B lebih hemat maka pilih B, itu kan. Tetapi ingat, itu tadi kalau suku bunganya 0% loh. Nah, padahal kan kita ada suku bunga nanti. Ya, ada. Nah, ini tadi ya. Pilihan akan jatuh pada B bila ekstra pengeluaran tadi yang lebih lebih mahal tadi 6.000 itu bisa diimbangi oleh ekstra penghematan 1.200 selama 25 tahun ditambah dengan ekstra salvage value nilai jual akhir pada suku bunga yang diterapkan, suku bunga pasaran. Begitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kan
pada umumnya kalau kita membandingkan alternatif itu kan mesti ada suku bunga pasaran yang diterapkan. Bila diketahui MARR 15%, mana yang dipilih? Gitu kan? Biasanya kan begitu. Kita tinggal menghitung I bintangnya, IRR ini dari arus dana ini. Jangan yang ini ya, jangan yang tipe A atau tipe B, tapi yang selisih arus dana ini. Nih, jadi persamaannya, kita buat persamaan ya. Tadi min 6.000 itu sudah di saat ini ya, min 6.000 ini sudah di saat ini kan. Nah, kemudian 1.200 tadi itu setiap tahun ya, mulai dari tahun 1 sampai 25, maka tulisannya adalah 1.200 ini A kali P per A supaya jadi P. Kemudian I bintang B min A ini jangan dirubah-rubah ya. Ini kita tuliskan I bintang B min A. Waktunya 25. Ditambah dengan 300 itu di tahun 25 tadi ya. Ini F kali P per F. I bintang B min A. Waktunya 25. Jangan lupa sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0. Terus dicari ya dengan cara yang persis seperti mencari I bintang ya, IRR. Ketemunya 19,79. Nah, kemudian kita bandingkan ini. 9 I bintang B min A ini ternyata lebih besar dibanding dengan MARR suku bunga pasaran atau I ya, 15%. Maka apa yang dipilih? Yang dipilih tipe B. Loh, kenapa kok begitu sebenarnya? Nah, saya rangkumkan ya. Ini saya rangkumkan. Ya, ini rangkumannya untuk penggunaan IRR ya, untuk perbandingan alternatif. Ini. Pertama, ini perhatikan ya, harus ya, tidak boleh tidak. Harus dibuat selisih arus dana antara alternatif itu ya. Sehingga karena harus dihitung selisih arus dana, maka umur alternatif harus sama. Ya, harus sama, kalau nggak sama gimana bisa menyelesaikan? Nggak bisa ya. Selisih itu harus seimbang umurnya, harus sama. Jika umur alternatif tidak sama, ya seperti cara present worth ya, maka harus disamakan dulu. Caranya bagaimana? Ya cari KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil. Cari. Kemudian ini kan selisih arus dana. Selisih itu kan bisa A min B atau B min A. Nah, bagaimana cara menentukan saya selisihkan A min B atau B min A? Caranya cukup mudah ya. Anda hitung aja salah satu dulu ya, misalkan A min B. Ternyata setelah dijumlah total selisih arus dananya tadi itu ya, yang kolom yang paling kanan tadi, ternyata negatif. Oh, berarti bukan A min B, B min A. Pilih yang total selisih arus dananya itu yang positif. Kenapa kok harus positif? Karena mau dicari I bintangnya. Nah, kalau negatif nggak bisa. Seperti dulu konsepnya ya. Negatif itu kan rugi. Pak, jelas rugi kok dicari I bintang ya. Dicari suku bunga, tidak untung, tidak rugi. Ya nggak bisa, pasti rugi kok. Mirip seperti itu, mirip ya. Jadi, agar bisa dicari I bintangnya itu, pilih yang total selisih arus dananya itu positif. Ya, jangan yang negatif. Ya, ini ya. Nah, tadi kebetulan ketemunya yang B min A yang positif itu. Nah, kemudian setelah kita tentukan ya B min A, maka dari selisih arus dana tersebut cari IRR-nya. Misalnya I bintang B min A ini ya. Ini karena nggak bisa ditulis indeks, saya beri kurung aja. I bintang B min A. Nah, kesimpulannya nanti ini berdasarkan ini ya. Jika I bintang B min A lebih besar atau sama dengan I itu suku bunga pasaran ya, maka yang dipilih yang B yang pertama ini. Tapi jika I bintang B min A kurang dari I suku bunga pasaran ini, maka yang dipilih A. Kenapa kok begitu? Nah, dasarnya tadi ya, kita akan berasumsi bahwa B min A itu adalah arus dana, selisih arus dana tadi ya, itu penghematan dari B. Ya, kalau B itu lebih mahal tapi dia hemat, sehingga kalau hemat apa berarti? Yang dipilih yang B, ternyata betul hemat, gitu loh ya. Nah, gitu loh ya. Jadi kenapa kok betul? Nah, kemarin itu kan yang ini ya,
masih ingat ya? Jika I bintang lebih besar dari I, maka kemarin kesimpulannya kan untung. Nah, ini aja. Untung itu adalah artinya positif atau iya. Nah, kalau bahasa komputer itu ya, positif, 1. Nah, gitu ya. Untung itu kan positif, ya. Artinya apa? Kalau B min A, ini I bintang ya, I bintang B min A itu lebih besar dari I, berarti ya. Ya itu apa? Ya memang B lebih hemat, gitu loh ya. Logikanya gitu. Ya, iya, B memang lebih hemat. Tetapi kalau ternyata I bintang B min A kurang dari I, berarti kebalikannya tidak, B tidak lebih hemat. Berarti yang dipilih apa? A. Nah, gitu loh ya logikanya. Bagaimana cara membuktikannya? Ya cara membuktikannya nggak bisa ya, Anda harus dicoba, dibuktikan dengan cara apa? Present word atau annual word. Buktikan, nanti pasti sama kesimpulannya. Dan harus sama, kalau nggak sama ya berarti ada yang salah. Ini ya, jadi kesimpulannya ini. Perhatikan. Saya ulangi, jika I bintang B min A lebih besar atau sama dengan I, pilih yang B. Betul, B itu memang lebih hemat ya. Untung ya. Ya. Jika I bintang B min A kurang dari I, ya berarti tidak, B tidak lebih hemat dari A. Berarti apa yang dipilih? Ya A, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau di materi saya sudah saya berikan juga urut-urutannya, tapi tadi sudah saya rangkum ya. Ini tinggal dilihat saja. Nah, sama ya. Nah, kesimpulan ini sama ya. Sama ya. Oke. Sekarang masih belum. Karena dipakai selisih arus dana, ya, pasti ya, harus ya. Maka sekalipun dipakai cara annual word, ya, kita boleh menggunakan cara annual word untuk mencari I bintang. Tapi umur kedua alternatif harus dijadikan sama. Ini adalah bukan cara annual word, cuma cara annual word itu digunakan mencari I bintang. Sebenarnya ini adalah cara IRR. Jadi IRR itu seperti present word. Ya, kedua alternatif umurnya harus sama atau dijadikan sama. Nah, cara menjadikan sama gimana? Kalau umur alternatif tidak sama ya dicari KPK-nya, terus diulang gitu ya. Seperti present word persis. Dengan cara annual word tadi ya, yang ini tadi. Nah, ini tadi ya, dengan cara annual word tadi. Ini persamaan ini. Ini kan dipilih tipe B ini. Ya, I bintang B min A lebih besar dari I. IRR, I bintang B min A, lebih besar dari I, suku bunga pasaran. Maka benar pilih B. Ya. Ini persamaan present word. Sekarang kita rubah menjadi annual word ya. Ini A kan, ini P, A, ini F. Nah, sekarang kita rubah ya. Nih, A ini 1200 ini A. Min 6000 ini P. Supaya jadi A kali A per P. I bintang B min A 25 waktunya. Plus, ini kan penerimaan tadi ya. Selisih nilai jual akhir tadi. Plus 300 ini F supaya jadi A kali A per F. I bintang B min A. Waktunya 25. Jangan lupa sama dengan 0. Karena ini mencari I bintang B min A ya. Ketemunya ternyata sama, 19,79%. Cara annual word dan cara present word sama. Dan hasilnya apa? I bintang B min A lebih besar dari I. Lebih besar dari MRR 50%. Maka pilih yang B. Nah, gitu ya. Satu lagi contoh. Ini contoh ini pernah saya sampaikan ya dalam materi present word maupun annual word untuk umur yang tidak sama. Nah, persis, nanti kita buka ya. Kita buka hasilnya bagaimana. Nah, kita bahas dulu cara IRR. Mesin dibandingkan antara mesin A dan mesin B ya. Harga pembelian mesin A 110.000 dolar ya. Biaya tahunannya 35.000, nilai jual akhir 10.000, umur 6 tahun. Yang B, harga pembeliannya 180.000,
Biaya tahunan 31.000, nilai jual akhir 20.000, umurnya 9 tahun. Jika MARR suku bunga pasaran atau I 15%, mana yang dipilih? Baik, pertama apa? Gambarkan dulu arus dana masing-masing alternatif ya, terus disamakan langsung aja ya. Tadi antara 6 dan 9, dicari KPK-nya berapa ketemunya? 18 ya. 18. Jadi yang A kita jadikan 18 3 kali pengulangan ya. Ini yang satu arus dana ini minus 110.000 ke bawah, biaya tahunannya 35.000 dari 1 sampai 6, kemudian nilai jual akhirnya 10.000. Diulang lagi ini ya, ini diulang, diplokkan ke sebelahnya. Ada min 110.000, 35.000 sampai 12 plus 10.000. Diulang lagi ya. Min 110.000, 35.000 plus 10.000. Ini nggak perlu ya, karena ini kan pengulangan dari sebelumnya. Yang B, umurnya 9. Tadi di tahun pertama di tahun ke-0 ada min 180.000, setiap tahun 31.000, ini juga min. Terus di tahun ke-9 ada nilai jual akhir 20.000. Diulang satu kali supaya umurnya sama ya. Ini min 180.000, tiap tahunnya 31.000, terus di tahun ke-9 ya, ini kalau diulang ini berarti tahun ke-18 20.000. Nah, sudah ketemu kan? Maka kita pakai apa? Nah, supaya nggak bingung ya, ini kan B min A, kok ketemunya B min A? Ya, ini saya tunjukkan dalam Excel ya, arus dananya yang semula ini ya. A umurnya 6 tahun, di saat ini itu ada biaya min 110.000 setiap tahun, mulai dari tahun 1 sampai 6, itu ada biaya 35.000 ini ya. Nah, terus di tahun ke-6 ini, min 35.000, ada nilai jual akhir 10.000 ini ya, plus 10.000. Ya. Nah, ini ya. Terus yang B. Yang B tadi, biaya awalnya tahun ke-0, min 180.000, setiap tahun dari tahun 1 sampai 9 ya. Ini 31.000. Nah, di tahun ke-9 itu ada biaya min 31.000 tadi yang setiap tahun, plus ada nilai jual akhir 20.000. Nah, gini ya. Terus kita ulang ini. Kita ulang ya. Tahun ke-6 ini pas mepet dengan tahun ke-0 ya. Jadi bagaimana? Nah, ini min 110.000 lagi dari ini pengulangan ini ya. Min 110.000. Ini ya. Terus 35.000 min sampai 12 ya. Kan berulangnya kan sampai 12. Terus tadi apa tadi? Ada plus 10.000 ya. Dan plus 10.000. Terus diulang lagi satu kali lagi ya. Kalau diulang satu kali lagi berarti ada min 110.000 lagi ya. Terus setiap tahun 35.000 min ya, sampai tahun 18. Nah, di tahun 18 ini masih ada apa? Plus 10.000 ya. Nah, nggak usah diulangi 110.000 ya, karena ini kan pengulangannya kan di tahun ke-0, tahun ke-6, tahun ya sudah selesai ya. 18 ya enggak diulang lagi kok ya. Nah, sudah selesai ya. Sekarang yang B. Ini diulang. Jadi semua ini ditempelkan lagi di sini ya. Nah, berarti ada min 180.000 di sini. Ya. Ini. Terus setiap tahun ada min 31.000 sampai tahun 18 ya. Terus di tahun 18 ada apa tadi? Tahun 9 ada plus 20.000 ini nilai jual akhir ya. Nggak usah ada min 180.000 lagi karena sudah nggak diulang lagi kan.
plus 20.000. Oke. Nah, sekarang dalam menentukan A min B atau B min A, kita coba-coba, memang nggak bisa langsung. Misalkan B min A ya, ini ya, sama dengan B min A. Ini ya, nah, langsung di copy aja. Nah, gini kan, terus dijumlah. Apakah positif? Oh iya, positif, betul ya. Jadi kita pakai B min A. Misalnya A min B, ya tadi A min B ya. Terus setelah dijumlah, kan mesti negatif ini. Ya, dirubah menjadi B min A gitu loh ya. Nah, jadi kuncinya itu memang nggak bisa langsung kita menentukan B min A atau A min B ya. Ya coba dulu ya, B min A atau A min B ya, sampai didapat yang positif. Nah, kebetulan ini B min A sudah langsung positif. Oke, berarti kita pakai B min A. Ya, ini ya gambar diagram arus dananya. Tadi dari ini ya. Nah, ini kita pakai B min A. Ini ya, B min A. Jadi min 180.000 min 110 berarti plus kan? Min 180 plus 110. Berapa? Ya, min 70.000 di tahun ke-0. Ini. Betul kan? Nah, betul. Sekarang tiap tahun. Min 31.000 min 35.000. Min 31 plus 35 berapa? Berarti plus 4 ya. Setiap tahun ada 4.000. Terus sampai tahun 18. Oke. Sekarang tahun ke-6. Nah, tahun ke-6 ini ya, ini kan di sini nggak ada apa-apa, ini sudah dihitung ini tadi ya. Ini sudah dihitung tahunannya. Nah, sekarang kita perhatikan. Min 110.000 plus 10.000. Berarti kan sebenarnya min 100 ya. Tetapi B min A. B min A. B itu 0. Ini kan nggak ada ya. Di tahun ke-6 ini yang selain 31.000 di bawahnya kan nggak ada. Berarti ini 0 min 100.000. Berarti kan plus 100.000. Di tahun ke-12 sama ya, karena ini pengulangan tadi yang dari diagram arus dana A tadi. Sama. Sekarang tahun ke-9. Tahun ke-9 di sini ya. Ini di A ini nggak ada apa-apa. Yang ada di B miliknya B. Min 180.000 plus 20.000 berarti min 160.000. Oh iya kan? Min 160.000. Terus nah, sudah nggak ada ya, ini tadi sudah sama dengan yang tahun ke-6, 12 ini. Terus sampai 18, di 18 ada apa? 20.000 min 10.000. Ya, ini kan sama-sama positif. 20.000 B min A. B 20.000 min 10.000. Berarti plus 10.000. Nah, seperti ini ya diagram arus dananya. Dari sini kita buat persamaannya ya. Ya. Persamaannya dengan cara menggunakan cara present word ya. Present word B min A gitu ya. Perhatikan tadi min 70.000 itu sudah ada di saat ini ya. Kemudian tahunannya itu 40.000 tadi, 4.000 ya, kali P per A ya. Ini sebenarnya nulisnya I bintang B min A ya. Nanti kalau mengerjakan yang lengkap ya, I bintang B min A ya. Ini dijadikan P, ini A ya, jadikan P berarti kali P per A. Waktunya 18. Kemudian ini ya, plus 100.000 ya ini. Ada di sebelah kanan F ya, waktunya 6, waktunya 12 ya. Nah, ini F plus 100.000 kali apa? Ini kan F P per F, I bintang waktunya 6. Ini yang 12 ini langsung aja sini ya. Plus 100.000 sama juga ini ya. P per F waktunya 12. Ini tadi ya. 6 dan 12 waktunya. Terus yang min 160.000 ini waktunya 9 ya. Waktunya 9. Ini sebelah kanan, sebelah kirinya P di sini, berarti ini F ya. Min 160.000 kali P per F waktunya 9. Terakhir di sebelah kanan sendiri ada 10.000. Plus 10.000 kali P per F waktunya ini nih ya, sorry. Plus 10.000 kali P per F waktunya 18.
Jangan lupa sama dengan 0. Terus hitung seperti biasa ya. Ya, seperti biasa. Ini cara cepatnya ya. Cara cepatnya menggunakan Excel. Kita ke I bintang. Ya, sama dengan IRR. Terus di blok saja ini. Ini kurung tutup. Nah, kok 0? Nah, belum. Nambah pakai persen ya. Pakai persen, mana persen? Nih. Nah, tuh kok bener 6,44% ya. Ditambahin juga boleh. 6,436%. 6,44% ya. Nah, ini. Nah, terus dibandingkan dengan soal tadi ya, suku bunga pasarannya berapa? 15%. Nah, kemudian apa kesimpulannya? Ternyata I bintang kurang dari I. Ini kan kurang 6,44 ini. Jadi pilih yang mana? Nah, kalau kurang pilih yang A. Ya, gitu ya. Coba kita bandingkan dengan cara present word materi yang sebelumnya itu ya, sama annual word. Ini di materi sebelumnya soalnya sama persis ya. Persis cara present word dan hasilnya pilih A. Sama ya. Kemudian untuk yang annual word, nah untuk ini sama kan soalnya. Tadi pilih A, terus hasilnya pilih A, sama. Jadi apa kesimpulannya? Apapun caranya, baik present word, annual word, IRR, pasti kesimpulannya sama. Harus ya. Ya, nggak boleh cara present word pilih A, cara annual word A, IRR pilih B, nggak boleh. Annual present word pilih A, annual word B, IRR A, nggak boleh. Nggak sama kesimpulannya, harus sama. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Kesimpulannya sama, pilih A. Untuk yang IRR juga demikian. Nah, demikian materi IRR digunakan untuk pemilihan alternatif ya. Sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.